Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Pak Susilo, tadi sebelum break Pak Joko mempertanyakan sebetulnya apakah warnanya, ya. Betul, bagaimana nih Pak Susilo? Warnanya itu udah jelas, sangat jelas bahwa pemerintah itu memberikan opsi-opsi yang sangat menarik bagi industri, baik hulu maupun hilir. Dengan adanya kebijakan ini, itu ada dua pilihan yang bisa sekaligus berjalan. Satu, opportunity untuk membuat biodiesel, kemudian juga mengurangi ketergantungan kita terhadap ekspor. Di satu pihak juga meningkatkan produksi daripada hulu itu sendiri. Jadi produksi CPO yang tadi kata Mas Joko itu sekarang itu kebanyakan diekspor ya. Itu juga bisa ini kan pilihan nih. Jadi pemilik kelapa sawit itu punya pilihan. Satu jalur makanan, satu jalur biodiesel, kemudian kalau yang cukup yang lain diekspor. Jangan lupa ya, ini kan supply and demand juga. Kalau misalkan jumlah CPO-nya terlalu besar, padahal tidak punya pilihan untuk dibikin biodiesel, tentunya harganya akan turun. Oleh karena itu pemerintah melihat ini dua-duanya adalah win-win. Dengan adanya kebijakan biodiesel itu, maka kebutuhan daripada CPO akan naik, otomatis yang diekspor akan turun, supply kepada dunia akan lebih berkurang, sehingga pasti harga CPO dunia pasti akan naik. Itu jelas. Kemudian juga dari segi situ pemilik kelapa sawit, baik juga petani-petani itu juga akan mendapatkan benefit dari situ. Nah, masalah pajak segala macam itu kan kita bisa kompromikan, gitu kan. Nah, kemarin itu tentunya kalau misalkan pemerintah itu bisa mengurangi import solar, otomatis akan mengurangi keperluan dolar kita untuk beli dolar segala macam dan itu dibelanjakan ke dalam negeri, tentunya itu akan mempunyai benefit yang Pak Susilo, ini kebijakan yang sudah dikomunikasikan dulu kepada semua pemangku kepentingan atau dikeluarkan dulu baru kemudian dikomunikasikan sebetulnya? Jauh sebelum kita ketemu dengan Pak Paulus maupun Pak Joko, itu kita sebetulnya sudah menggodok itu dengan matang juga. Kita diskusikan dengan keperindustrian, dengan perdagangan, kemudian juga dari segi bahwa energi baru dan terbarukan itu harus kita gerakkan. Itu nggak ada pilihan lagi. Karena kalau misalkan kita lihat bahwa saat ini kita sekarang itu import kira-kira 400.000 barel dalam bentuk solar BBM. Tahun depan itu akan naik menjadi 1,56. Nah, kenaikan ini sendiri 156.000 barel per hari. Kalau tidak kita ganti dengan biodiesel, otomatis kita juga harus menambah impor. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan ini kita harapkan pertambahan daripada kebutuhan solar kita itu bisa dipenuhi dari biodiesel. Di pihak lain, Mas, Pak Leo, bahwa bahan baku daripada biodiesel itu bukan hanya CPO saja. Jadi ada jarak, ada kenari. Walaupun faktanya yang paling banyak sekarang memang CPO. betul. Tetapi suatu saat ini Kementerian Pertanian kan juga sedang mengusahakan sumber-sumber bahan-bahan yang bisa dimanfaatkan untuk biodiesel, dan itu sedang banyak itu. Saya ingin bertanya ke Pak Hermanto, kalau Anda melihat kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini, tujuannya kan bagus Pak, untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM. Kalau Anda melihat bagaimana dengan tahapan-tahapannya, sudah cukup jelaskah? Bagaimana pemerintah mengomunikasikan kepada segenap pemangku kepentingan, atau Anda melihatnya seperti apa? Ya, seperti yang tadi dikatakan, sebetulnya sudah agak lama ya, 2008, tapi memang kita menggarisbawahi progresnya agak lambat gitu Pak Wamen, agak lambat. Sehingga pertanyaannya adalah kenapa lambat? Karena sempat turun lagi harga minyak mentah kan, jadi orang lupa bahwa harga minyak itu mahal, begitu Pak Hermanto? Iya, itu satu. Dan yang kedua memang sebetulnya barangkali profit margin yang didapatkan dari pengusahaan ini juga amat sangat terbatas. Sebab kalau misalnya itu memadai, saya kira tanpa banyak kebijakan juga para pengusaha seperti Pak Paulus akan jalan dengan lebih cepat. Gitu. Soal pricing Pak Paulus, betul. Apakah memang harga sekarang untuk bahan bakar nabati, kita katakan begitu, memang lebih tidak menguntungkan untuk dijual saat ini, Pak? Ya, jadi di sini kan ada biodiesel dan bioetanol ya. Yang ekstrim memang bioetanol, karena harga indeks yang ditetapkan tahun 2010 itu sudah tidak memadai, dan ini sedang digarap lagi, direview lagi.
Untuk biodiesel sebetulnya kalau kita berbicara secara ekonomi, memang saat ini pun dengan HPE pun juga memang sulit. Sulit maksudnya? Sulit dalam arti tidak cukup untuk mendapatkan margin yang untuk secara ekonomis. Itu makanya kemudian anggota Bapak tidak bertambah-tambah? Oh enggak, bertambah. Oh, bertambah. Kita bertambah dengan harapan tadi kita kan sudah mereview harga, ya, dan harga ini masih diproses di Kementerian Keuangan sebetulnya. Kementerian Keuangan. Jadi bukan wilayahnya Pak Susilo sebetulnya itu? Keputusan tim harga itu di bawah SDM. Ya kan? Di bawah SDM. SDM membentuk. Kemudian tim harga ini menghasilkan rumusan, ya. Rumusan ini sekarang di keuangan. Bagaimana Pak Susilo? Ini kan permintaan dari pelaku biofuel. Anda akan mengamini atau tidak? Yang jelas bahwa tujuan daripada pemerintah memandatorikan pemanfaatan biodiesel dengan 10%, nantinya menjadi 15%, nanti suatu saat 20%, 30%, bisa sama kayak Brazil. Nomor satu, kita akan berusaha untuk mengurangi ketergantungan kita pada impor. Itu jelas. Jadi referensinya itu selalu bahwa impor diesel kita, solar dari luar negeri, itu kira-kira 120 dolar per barrel. Jadi kan. Jadi supaya itu bisa dan selalu bahwa harga solar itu pasti akan selalu sebagai potongan daripada Pertamina di dalam mereka untuk membelinya, karena Pertamina bagaimanapun juga adalah yang kita minta sebagai pelaku daripada untuk mixing tadi. Sehingga kalau misalkan bahwa harga biodiesel harus selalu di bawah harga solar. Ini yang sekarang ini kita sedang godok bersama-sama. Kita sudah bicara dengan pemilik kebun sawit. Kita juga sudah bicara dengan pemproduksi biodiesel. Yang paling penting bagi beliau-beliau itu bukan hanya masalah harga, bukan hanya masalah volume, tetapi kepastian dan jaminan long term dari pemerintah bahwa strategi pemerintah itu tidak hanya berlaku sesaat, tetapi itu kita punya target pada tahun 2020, 2030 dan seterusnya. Sehingga kepastian itulah yang dipakai sebagai dasar untuk beliau-beliau itu mengembangkan biodiesel maupun meluaskan soal kepastian itu nanti saya akan tanyakan ke Pak Joko, tapi kita harus tahan dulu dan pemirsa tetap bersama kami. Economic Challenges segera kembali.